welcome back my YouTube channel. Halo adik-adik pejuang semua 4. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan di video kali ini kakak kembali lagi hadir menemani adik-adik untuk belajar soal TKB atau tes kemampuan belajar SMU 4 2021. Jadi adik-adik sediakan pena sama kertasnya. Coba dikerjain dulu 5 menit, lalu baru kita cocokkan jawabannya untuk menguji kemampuan adik-adik ya. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dulu, komen dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Oke, ini soal part 2. Jadi adik-adik cek dulu ya soal part 1-nya. Udah pernah kakak bahas juga mengenai soal penalaran figural sama numerik. Jadi kita lanjutkan ke subtes verbal atau tentang pemahaman bacaan. Jadi ada petunjuk, bacalah wacana ini baik-baik, setelah itu jawablah pertanyaan di akhir wacana ini. Gunakan waktu yang sesuai dengan yang diberikan. Oke. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa soal tes ini ada 110 soal ya. Jadi itu kurang lebih waktunya sekitaran 105 menit ya kalau nggak salah. Berarti itu nggak sampai satu soal itu 1 menit. Jadi adik-adik harus cepat dan lihai juga melihat soalnya ya. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Topik bacaan di atas adalah, nah karena dia membahas topik berarti kita baca dulu nih teksnya. Saat ini banyak dijual obat bebas untuk mengobati beberapa penyakit umum seperti batuk, pilek, diare, dan sakit kepala. Dalam kemasan obat tersebut tercantum aturan pakai dan petunjuk lainnya. Dengan demikian orang awam dalam bidang medis akan dapat memakai obat itu secara bebas. Jadi dia membahas tentang obat bebas. Namun kebebasan tersebut harus disertai tindakan hati-hati sebab indikasi atau petunjuk yang tertera biasanya dengan pengertian bahwa dalam badan pasien tidak ada hal-hal yang pantang terhadap obat tersebut. Oke, pernah terjadi seorang meninggal setelah meminum obat flu tertentu. Setelah diselidiki, ternyata jantung orang tersebut tidak tahan terhadap salah satu unsur dalam obat flu tersebut. Seandainya orang tidak mengobati sendiri, niscaya peristiwa itu tidak terjadi sebab dia oleh dokter akan dipilihkan obat yang tidak membahayakan dirinya. Jadi emang kalau memakai obat tuh emang harus hati-hati, baca petunjuknya atau harus konsultasi dulu ke dokter. Oke? Nah, itu pelajaran juga buat kita ya adik-adik sebelum membaca obat. Apakah obat itu cocok dengan tubuh kita atau tidak. Nah, jadi topik bacaan di atas adalah A. Obat bebas. Oke, bisa disimpan dulu ya obat bebas nih. Yang B. Bahaya penggunaan obat. Oke, yang C. Penggunaan obat bebas yang membahayakan. Bahaya penggunaan obat secara bebas. Obat flu yang membahayakan manusia. Sebenarnya kalau topik ya itu tuh pokok pembicaraannya tuh tentang apa sih gitu. Tapi kalau ditanya judul itu udah pasti agak lebih panjang gitu. Kalau topik tuh inti-intinya dia ini inti pembicaraannya tentang apa sih gitu. Nah, ini lebih tepatnya adalah obat bebas karena di kalimat pertama, paragraf pertama udah dijelaskan bahwa saat ini banyak dijual obat bebas untuk mengobati beberapa penyakit umum. Nah, selebihnya ini yang option B sama E itu tuh kalau lebih ke kalimat penjelasnya ya. Kalau obat bebas tuh salah guna tuh ada bahayanya gitu. Oke, jadi jawaban lebih tepat ya adik-adik adalah option A. Bisa ya? Kita masuk ke soal nomor 2. Oke, dengan teks yang sama kita baca soal nomor 2-nya di sini ya, sebelah kanan ini. Yang tersebut di bawah ini diutarakan dalam bacaan. Jadi kira-kira di pernyataan option A sampai E itu kira-kira yang sesuai dengan pernyataan paragraf tersebut atau wacana tersebut adalah. Tapi mereka mencari yang kecuali, berarti yang atau tidak terdapat di dalam paragraf.
Oke, kita masuk ya, kita lanjutkan ya. A. Bahaya obat bebas yang dicampur dengan obat lain. Nah, di dalam paragraf kan tidak ada menyebutkan obat lain ya, dia fokusnya ke obat bebas aja, berarti ini yang salah nih. Karena kita udah baca teksnya tadi. Dalam kemasan obat bebas tercantum juga aturan pakainya. Katanya aturan pakai. Nah, ini dia. Terdapat di dalam paragraf pertama dan kalimat nomor 2 ini. Oke. Oh, tercoret, maaf ya. Yang ininya ya, yang ini. Bisa ya? Berarti ini benar. Pernah terjadi seseorang meninggal karena meminum obat flu. Pernah meninggal. Nah, ini terdapat paragraf ke-3 gitu. Jadi juga benar. Saat ini banyak dijual obat bebas untuk mengobati penyakit umum. Nah, yang mana tuh kira-kira? Nah, ini paragraf pertama ya. Saat ini banyak dikenal obat bebas untuk menyembuhkan penyakit umum. Oke, yang E, petunjuk pemakaian obat itu dengan pengertian bahwa pasien tidak pantang terhadap salah satu unsur obat tersebut. Nah, ini juga tidak pantang terhadap obat tersebut yang ini ya. Oke. Ya, bisa adik-adik. Nah, jadi sebenarnya ini nggak sesusah soal TPS ya, karena ini beda ya. Kalau TKB dengan TPS-nya lebih sulit dan TPS ya, karena TPS itu nanti ada bahasa Indonesia tuh berupa PBM, PPU ya, PU-nya gitu. Makanya ini lebih dikatakan kategori murah juga sih. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Oke, kita next soal berikutnya. Penggunaan obat bebas itu harus dengan hati-hati sebab. Nah, kenapa sebab? A. Orang awam cenderung menggunakan obat tanpa perhitungan. B. Petunjuk penggunaan obat itu tidak jelas. Tidak dijelaskan juga ya. Petunjuk penggunaan obat itu biasanya tidak mencantumkan hal-hal yang dipantangkan terhadap obat tersebut. Yang D. Obat penyakit umum biasanya tidak dianggap berbahaya oleh orang awam, sehingga dosis penggunaannya bebas. Yang E. Obat tersebut dibuat oleh petugas yang kurang profesional. Nah, jadi sebenarnya bisa kita lihat ya, kebebasan tersebut harus disertai tindakan hati-hati sebab indikasi atau petunjuk yang ditertera biasanya dalam pengertian bahwa dalam badan pasien tidak ada hal-hal yang pantang. Jadi ini lebih tepatnya option C ya adik-adik, karena jelas di sini petunjuk penggunaan obat itu biasanya tidak mencantumkan hal yang pantang terhadap obat tersebut. Jadi yang ini tidak dibahas di dalam soal. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Bisa adik-adik? Gampang ya. Next, soal berikutnya. Orang awam dapat memakai obat bebas itu tanpa resep dokter. Sebab apa penyebabnya? A. Obat tersebut dijual secara bebas. Obat itu tidak berbahaya. Tidak dijelaskan ya. Petunjuk pemakaian telah menggunakan bahasa Indonesia. Juga gimana nih menurut adik-adik? Kurang tepat juga ya. Keterangan mengenai obat itu bisa dibaca oleh siapapun. Oke, bisa nih, sudah pasti orang yang pantang terhadap obat itu tidak akan membelinya. Oke, jadi sebenarnya sih dia membahas orang awam dapat memakai obat itu bebas. Itu tanpa resep dokter sebab. Oke, jadi jawaban ini mungkin lebih tepat ke option D, bahwa orang awam dapat memakai obat bebas itu tanpa resep dokter sebab keterangan mengenai obat itu bisa dibaca oleh siapapun gitu. Jadi tanpa ke dokter pun kita sudah bisa membaca karena udah ada aturan pakainya yang tercantum dalam kemasan obat yang terdapat di dalam kalimat kedua yang ini. Oke, soal terakhir untuk soal nomor 5. Obat flu tidak akan merenggut nyawa pemakainya jika Obat flu tidak akan merenggut nyawa pemakainya jika A. Petunjuk obat tersebut menggunakan bahasa yang digemari pemakai. Gak harus digemari juga ya. Ini
karena bahasanya tuh mudah dimengerti juga gitu. Pemakaian obat itu dalam keadaan sakit parah. Tidak juga, obat itu tidak dijual secara bebas. Tidak ya, kalau misalnya kalau obatnya itu sesuai dengan resep dokter, berarti kan bisa dijual dalam keadaan bebas juga kan? Maksudnya tidak harus di tempat-tempat yang tertentu. Penggunaan menurut resep dokter. Nah, ini mungkin lebih tepat. Obat flu tidak akan merenggut nyawa pemakainya jika penggunaannya menurut resep dokter. Terus pemakainya bukan orang awam, itu juga tidak sesuai. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu nih apakah obat itu cocok sama tubuh kita, berarti kita harus konsultasi dulu nih ke dokter, kira-kira resepnya tuh apa yang dikasih sesuai dengan tubuh kita. Jadi jangan salah memilih obat juga kalau tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Oke, dari sekian dulu informasinya dan semoga bermanfaat soal-soal ini. Tetap semangat ya dalam persiapan semua umpatnya. Oke, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.